Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram banyak macamnya. Ada diagram batang, bentuknya seperti ini. Ini diagram gambar. Ada diagram batang, bentuknya seperti ini. Ini diagram batang vertikal. Kalau yang modelnya batangnya seperti ini berarti diagram batang horizontal. Ada diagram garis. Caranya ini tentukan titiknya seperti membuat gambar diagram batang, cuman tidak dikasih gambar batang, dikasih garis seperti ini saja. Dihubungkan garis ini seperti ini. Nah, untuk diagram gambar, jadi datanya ditulis sesuai apa yang didata. Misalnya yang didata tentang mangga, maka di situ gambarnya mangga. Kalau yang didata pensil, maka yang digambar pensil. Kalau yang didata itu rumah, berarti ya rumah. Kalau yang didata penduduk, berarti gambarnya orang. Nah, contoh di situ pada halaman 153. Hasil panen mangga, panen 1, 2, 3, ada 50, 60, 65, 40, 35. Ya dah? Nah, maka jumlah seluruhnya itu ditulis dulu berupa tabelnya. Berupa tabel, bentuknya seperti itu. Yang nomor 1, bentuk diagram gambar, bentuknya seperti itu. Misalkan panen yang ke-1 50 mangga, itu gambarnya 5 mangga saja, bukan 50 mangga. Kalau di buku kita nggak mungkin gambar yang terlalu banyak. Jadi ini ada keterangannya. Jadi ada 2, membuat diagram gambarnya ini sama membuat keterangannya. Ini harus anak-anak. Karena apa? Untuk menjelaskan gambar itu harus ada keterangan. Misalkan panen mangga 50, maka yang digambar mangga adalah 5. 1 mangga mewakili 10 mangga. Nah, kalau setengah mangga, separuh mangga, maka mewakili 5 mangga. Kan itu 50 di sini mangganya. Jadi ini 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 10 kali 5, 50. Benar ya? Coba perhatikan yang panen ketiga. Kalau panen yang kedua sama, ini 60 tinggal ditambah mangga 1. Kalau ini yang ketiga ada 65 mangga. Berarti mangga 6 ditambah berapa? Kalau setengah mangga. Kalau 1 mangga 10, 1 setengah mangga berapa? Berarti 10 dibagi 2, yaitu 5 mangga. Nah, ini 65 mangga. Yang ini 1, 2, 3, 4, 40 mangga. Yang ini 1, 2, 3, 30 tambah 5, 5 mangga. Ini sajian diagram gambar. Nah, diagram gambar adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk gambar atau objek yang diteliti atau dicatat. Diagram batang, perhatikan ini, mudah sekali ya, sudah kalian lakukan. Ini tingkat pendidikan. Ini mesti kalau mendata sesuatu itu harus dari yang terkecil dulu. SD, baru SMP, baru SMA, baru perguruan tinggi ya. Biar enak bacanya, kemudian diurutkan ini. Yang ini ditaruh di sini di bawah. Tingkat pendidikannya, datanya ditaruh di sini. Yang di sini jumlah pelajarnya atau jumlah yang sekolah di sini. 2005. Nah, ini 0. Ini tidak 0, 1, 2, 3, 4, 5 enggak, karena nanti terlalu tinggi. Oleh karena itu
Ini kan ada mulai 800 sampai 255, 2550. Ini kan bisa kita pakai yang kelipatan 500. Jadi 0, 500, 1000, 1500 seperti itu. Nanti ketika 2550 berarti kita taruh di 2000. Kemudian 2500 kan tinggal nambah sedikit. Dari ke sini kan 500. Berarti di sini dibagi 10 mili kalau dalam penggaris itu ya. Nah, seret gitu kan, satu gini 1 senti itu kan ada 10 garis kecil di penggaris. Nah, berarti satu garis kecil 1 milinya itu mewakili 50 kalau dari 500-nya. Nah, ini diagram garis. Dari diagram garis ini datanya dibaca dulu, kemudian dibuat tabel seperti ini, diurutkan. Dari ini umur yang terkecil sampai umur yang terbesar. Kenapa Bu Guru harus diurutkan dulu? Ya biar enak baca datanya. Jadi urutnya dulu dari umur 1 bulan segini, umur 2 bulan segini. Kalau mencelong kan nggak enak. 1, 8, 7, 4, 5 nggak enak. Nah kemudian diurutkan. Ini umurnya. Ini di bawahnya ini keterangan datanya itu. Yang didata apa ditaruh di bawah. Kalau diagram batang sama diagram garis. Kemudian yang di sini itu jumlahnya, beratnya berapa. Nah, di situ. Diagram garis disajikan oleh pasangan-pasangan bilangan yang berupa titik-titik pada bidang bilangan. Anak-anak bisa mencari di Google contoh data COVID misalnya, Kabupaten Kediri. Itu pasti diagramnya bentuknya diagram garis, titik-titik terus dihubungkan garis. Nah, seperti itu ya anak-anak, nanti bisa dipelajari. Hari ini tugasnya ini bisa dipelajari sendiri, mudah sekali dibaca rangkumannya ini. Kemudian tugasnya mengerjakan evaluasi bagian A, halaman 158, 59, kemudian sampai halaman 163. Ini karena banyak gambar-gambar jadi halamannya banyak. Nanti anak-anak bisa dikerjakan jawabannya saja, ditulis di buku, namanya siapa, nomor berapa, terus ada nomor jawaban A, B, C gitu aja, terus dikirim ke Bu Guru atau di classroom. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.